Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu berat hatinya merasa bersalah kepada kamu. Berat hatinya merasa bersalah kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaannya untuk banyak orang, teman-teman, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan kalau kamu pengen energi yang cuma fokus sama kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat dulu teman-teman ada energi seperti apa pada saat ini ya. Oke, ada energi yang penuh dengan sikap yang gengsi ya. Mungkin banget ya teman-teman. Kamu tuh nggak nyangka kalau orang ini tuh bisa ngerasa berat bersalah sama kamu. Karena orang ini itu memang tampilan di luarnya itu kelihatan kayak nggak mungkin lah ya dia itu bisa ngerasa bersalah gitu ya. Terus habis itu nggak mungkin lah ya dia itu mau ngerasa bersalah sama kamu gitu. Jadi ini kayak energi yang kayak nggak mungkin deh gitu ya. Karena orangnya itu pintar untuk menyembunyikan. Orang ini juga punya harga diri yang sangat tinggi ya. Orang ini juga terbiasa dia yang ngebaik-baikin orang kayak gitu. Dia yang dibaik-baikin sama orang. Masa sih dia bisa ngerasa bersalah gitu ya. Orang ini tuh memang kekeh gitu loh ya. Orang ini memang kekeh ya. Sorry belum Sora pakai. Cuman ya kamu nggak tahu kan hati orang sebenarnya dalamnya seperti apa gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya ini tuh memang pertama-tama punya satu pertahanan yang sangat tinggi, membuat benteng seolah-olah dia nggak apa-apa ya teman-teman. Tuh ya. Orang ini tuh membuat benteng untuk tidak merasa bersalah dengan kamu, fokus untuk mencari uang, fokus untuk mencari finansial gitu ya, tampil dengan sosok yang tangguh, tampil sebagai sosok yang kuat gitu ya. Apalagi di sini ada sisi yang namanya harga diri, ada sisi yang cenderung dalam tanda kutip sombong ya. Padahal di dalamnya lihatlah teman-teman ya, di luar tampilannya kuat ya, sebenarnya di dalam itu ada rasa bersalah yang sangat kuat, ada rasa stres, ada rasa kepikiran, ada hal-hal lain yang menekan dia teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada merasa bersalah, pikirannya dia tertekan terus, makanya batinnya itu jadinya berat ya teman-teman. Kenapa? Ya langsung terbuka. Karena di sini ada jelas-jelas kesalahan dia gitu ya. Kenapa? Karena di sini mungkin saja dia ada yang membohongi kamu. Mungkin sekali di sini ada yang mengkhianati kamu. Mungkin banget di sini ada yang menipu kamu ya, baik secara pikiran, energi, finansial, atau ada yang diam-diam di belakang kamu melakukan sesuatu ya, pengkhianatan. Itu jelas. Makanya ada energi merasa bersalah, kepikiran sama apa yang sudah pernah dia lakukan sama kamu ya. Karena memang secara intuisi tidak bisa dibohongi, perasaan hati itu jadinya galau, perasaan hati itu jadinya nggak tenang. Antara dibilang baik-baik aja ya baik, tapi di satu sisi juga nggak baik teman-teman. Karena dia tahu secara batin dia terkoneksi sama kamu, dan berat hatinya karena merasa bersalah gitu loh. Orang ini tuh punya jiwa yang ada sisi yang masih tidak bisa mengontrol keinginan. Jadi ketika ada satu keinginan, dia akan kepo untuk ngulik keinginan itu ya. Masih ada rasa dia ingin tahu banyak hal. Jadi mungkin sekali pengkhianatan itu juga berasal dari rasa keponya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat ya, saat ini orang ini mencoba untuk fokus mengalihkan pikirannya dia untuk membangun karirnya dia, membangun finansialnya dia, membangun keuangan dia. Dia mencoba untuk berlindung di balik pencapaian-pencapaian dan kesuksesan-kesuksesan secara finansial, supaya ada pembelaan diri, privilege gitu ya. Namanya juga orang udah sukses, namanya juga orang udah kaya, namanya orang juga udah berhasil gitu ya. Bagaimana kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Ya teman-teman, hubungannya itu penuh dengan gimana ya? Kalau Sora lihat di sini, saat ini mungkin sekali ya, hubungan kalian itu bisa dibilang diem-dieman iya, tapi di satu sisi hubungan ini tuh kayak
kamu sama dia sama-sama lagi perang dingin, tapi secara energi juga mungkin belum bisa benar-benar melepaskan hubungan yang banyak sekali pertimbangan, banyak banget upside down. Jadi mood kamu ke dia naik turun, mood dia ke kamu juga naik turun, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, kalian itu sama-sama ada pikiran ya, kalau Sora lihat ya, kayak menyerahkan ini ke semesta. Coba deh, semesta ini maunya seperti apa, jadi ngikutin alurnya semesta gitu ya. Tapi di satu sisi lain, kamu masuk ke dalam dunia kamu sendiri, artinya kamu fokus sama diri kamu sendiri, dia mungkin juga fokus sama dirinya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi pergerakan yang diharapkan, tapi keduanya seperti menahan. Kamu mau bergerak ke dia, nahan diri, dia mau bergerak ke kamu, nahan diri gitu ya. Kita coba lihat, selain pengkhianatan, ada situasi apa lagi yang membuat dia merasa tertekan dengan rasa bersalah ke kamu ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ada yang mungkin sudah pernah menjanjikan sama kamu soal satu hubungan, menjanjikan, merencanakan hubungan masa depan ke arah yang serius, yaitu mungkin sekali membuat banyak sekali janji-janji ke yang ternyata tidak jadi nyata gitu ya. Mungkin sudah direncanain, sudah dijanjikan, ternyata itu tidak jadi nyata ya. Dan itu ternyata juga sangat mungkin membuat kekecewaan, karena di sini memang ada pemanfaatan secara finansial. Misalnya ya, dia itu manfaatin finansial kamu untuk kesenangannya dia sendiri atau untuk selingkuhannya dan sebagainya gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini tuh, banyak hal-hal yang memang tidak berimbang gitu ya, secara banyak hal, padahal gitu ya, kamu sudah mungkin banyak berkorban, kamu sudah mungkin banyak mengerti, memahami, ternyata dianya enggak. Jadi di sini memang ada situasi yang tidak berimbang ya. Selain memang ada sisi dia mengecewakan, di sini juga ada dari segi keuangan yang juga nggak berimbang. Jadi mungkin posisi finansial dia sama kamu itu nggak sama ya. Dan di sini juga memang kalau Sora lihat, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin ya maunya itu ikutin maunya dia gitu ya. Jadi kayak secara value itu kamu sama dia itu perlu nyimbangin. Jadi apa cara pikir kamu tuh beda sama cara pikir dia. Misalnya kayak kamu, mungkin kamu senangnya banyak perencanaan, dia tipenya ya udah jalanin aja dulu gitu ya. Kamu senangnya tipe yang jelas-jelas aja, dia tipe yang senang aja jalanin dulu gitu ya. Kamu tipe yang kalau ada apa-apa direncanain, kalau dia senangnya yang langsung aja lah, kalau emang lagi kepingin langsung aja gas gitu ya. Maaf, ini belum siap. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu ya teman-teman? Tuh, dia teringat sebenarnya dengan banyak perasaan dia masih ingat segala keributan yang ada di antara kalian ya. Itu menghantui pikirannya dia juga. Sementara kamu di sini berusaha untuk bertahan. Artinya apa? Kamu itu memilih untuk, sebenarnya kamu punya banyak tekanan perasaan juga, ada rindu, ada kangen, ada berapi-api. Sebenarnya banyak hasrat kamu sama dia gitu ya. Tapi kamu memilih untuk menahan gitu ya. Yang terbeban dengan rasa berat hatinya merasa bersalah ke kamu. Ada energi seperti apa? Tuh kan? Energi perasaan bersalah itu kuat ya, apalagi bagaimana dia telah memperlakukan kamu dengan kurang baik, tidak adil, mungkin juga mengatakan hal-hal yang kurang baik sama kamu, yang ternyata itu bukan cuma berefek ke kamu, juga mungkin ke keluarga kamu. Ya jadi itu sakitnya double gitu ya, teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Terus, kalau Sora lihat di sini, memang hubungan ini tuh banyak kendala. Selain memang ada kendala dari internal hubungan kalian, hubungan ini juga banyak kendala dari luar ya. Entah orang ini tuh juga memang punya banyak masa lalu yang tidak menyenangkan, jadi banyak luka, banyak trauma, emosinya nggak bagus. Jadi mungkin karena sebelumnya mungkin orang-orang di sekitar dia tidak menghargai yang namanya kesetiaan, komitmen, sehingga dia juga susah menyadari kalau kesetiaan dan komitmen itu penting misalnya ya teman-teman. Dan yang paling berasa adalah dia kehilangan support ya. Karena kamu selama ini udah dukung dia secara energi, secara perhatian, secara banyak hal. Kamu tuh supporternya dia yang nomor satu, paling kuat lah. Sekarang dia nggak ada yang support ya. Karena kamu lebih memilih untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Banyak kalian tuh yang fokus untuk menyembuhkan diri sendiri ya teman-teman gitu loh ya. Sementara dia juga berusaha sibukin diri dia dengan hal-hal yang lain ya. Orang ini secara berkara keingetan juga ya, dan teringat terus tentang yang namanya berharap masih ada kesempatan kedua ya. Oke. Walaupun memang kalian itu berbeda dalam banyak hal, tapi di satu sisi lain dia tuh juga ada ada energi kerinduan ya, dan dia berharap masih ada kesempatan kedua.
Apalagi semenjak nggak ada kamu, hidup dia tuh banyak nggak stabil, baik secara emosional, baik secara perasaan gitu ya. Dia ngerasain tidak stabil, dan dia itu kalau Sora lihat merasa terus-terusan ditekan dengan energi kayak kamu harus minta maaf, karena kayak kalau belum minta maaf, energi perasaan bersalah itu masih ngejar di hatinya dia gitu ya. Jadi kayak mendorong dia kayak ayo bergerak, datang, bicara, minta maaf gitu ya. Tuh, karena memang yang dia butuhkan adalah pemaafan dari kamu. Jadi karena ketika kamu ada kecewa sama dia, marah sama dia, otomatis kan jadi energi yang kurang bagus untuk dia ya, dan itu sebenarnya bisa dia rasain ya. Dan dia tuh merasa lama-lama perasaan yang berat ini tuh menjadi sesuatu yang membebani dia, teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini ya. Apalagi ya, di sini dia banyak dapat pertanda ya, teman-teman. Mungkin melalui mimpi, mungkin melalui alam semesta, mungkin melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dengan intuisinya dia, apa yang dia baca. Kalau memang dia harus minta maaf sama kamu, jadi kayak disentil terus gitu loh sama semesta dalam tanda kutip untuk minta maaf sama kamu gitu ya. Apalagi sebenarnya secara energi spiritual kalian tuh terkoneksi dan terhubung, makanya sebenarnya dia ngerasa bersalah pun kamu tahu gitu ya. Dan kalau Sora lihat itu sebenarnya menyolek juga sisi spiritual dia, bahwa dia harus belajar. Di sini ada hubungan secara soulmate ya, ada hubungan jiwa, memang ada energi koneksi jiwa antara kamu sama orang ini. Karena memang ada dari kalian yang sudah dalam hubungan pernikahan ya, atau memang sudah ke arah pernikahan. Jadi memang bukan hubungan yang biasa-biasa juga gitu ya. Dan apalagi ketulusan kamu itu tidak bisa dia temukan di orang lain gitu ya. Dan dia tuh sekarang rentan banget tanpa kamu ya. Ketika sudah jauhan, dia rentan tanpa kamu, kepikiran terus gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Dan dia itu kayak tahu gitu ya, kalau dia itu sibuk kerja itu hanyalah sebagai pengasih apa ya, pengalihan isu gitu loh teman-teman ya. Karena hubungan ini kalau nggak soulmate, ini ada twin flame, jadi ini adalah hubungan yang sangat kuat koneksinya ya. Jadi kayak energi itu terus datang dan datang ya. Apalagi dengan adanya batasan seperti ini sebenarnya ada energi dia itu berat gitu ya, karena ngerasa bersalah sama kamu, di satu sisi juga dia kangen kamu gitu ya. Apalagi dia diingatkan bahwa ya ada kesalahan dia karena dia itu tidak bisa setia atau tidak bisa fokus sama kata-katanya, dia tidak berintegritas gitu loh. Yang dia rasakan sama kamu ya, yang dia rasakan tanpa kamu, kenapa dia merasa berat ya dadanya teman-teman ya. Salah satunya dia kangen sama kamu ya, kangen adanya kontak fisik dengan kamu ya, itu baik secara seksualitas ataupun memang dia ada kangen sama kamu secara sentuhan tubuh gitu loh ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini dia kurang bisa memahami kamu, kurang bisa ngertiin kamu, kurang bisa menjadi seseorang untuk kamu. Dan dia tahu kalau apa yang kamu lakukan dengan menjauhi dia dan fokus sama healing kamu, itu salah satunya adalah sesuatu yang kayak mungkin itu yang terbaik sebenarnya ya. Hidup tanpa kamu, ketika nggak ada kamu itu penuh dengan kegelapan, depresi, dan penuh dengan dia butuh energi kamu yang penuh dengan cahaya, memberikan dia jalan keluar gitu kan, memberikan dia cahaya-cahaya penolong, karena hidup dia ya tanpa kamu gelap aja, nggak semangat gitu ya, nggak stabil gitu ya. Dan dia mulai ngerasa kayak ada pikiran dia tuh selama ini, apa sih yang kamu lihat dari aku gitu loh ya. Karena sebenarnya dia sadar dia itu tidak bisa punya apa-apa yang dijanjikan ke kamu teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, hidup kamu tuh sekarang di matanya dia, kamu tuh banyak mengalami perbaikan loh teman-teman. Di mata dia hidup kamu tuh lebih bersinar, hidup kamu tuh justru bisa lebih baik setelah nggak ada dia, ya. Dari yang dia tahu, dari yang dia pantau gitu ya. Di balik sikap kamu yang sebenarnya banyak sakit hati dan kecewa, kamu masih bisa positif teman-teman. Itu yang membuat dia tuh ngerasa kayak semakin berat hatinya, karena ternyata kamu bisa lebih maju setelah nggak ada dia, kamu bisa lebih baik setelah nggak ada dia gitu loh ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Tuh, kamu tuh punya energi udah ikhlasin dia gitu ya. Sementara dia, kamu udah bisa ikhlasin dia gini teman-teman. Ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan sesuatu, justru dapat
dampak ke dianya lebih besar gitu ya, karena energinya semuanya udah diambil sama dia. Kalau kamu masih punya dendam, masih punya marah, energinya tuh cuma diambil di kamu doang. Diambil dua gitu ya. Dia ngerasa bersalah, tapi sebelahnya lagi ada kamu gitu ya. Tapi kalau kamu udah lepasin, jadi ibaratnya semua porsi itu ke dia. Tadinya setengah-setengah gitu loh teman-teman ya. Tuh. Dan apalagi sekarang dia punya energi kangen banget sama kamu ya. Sementara ya di titik yang lain gitu ya, kamu udah fokus sama finansial kamu, udah fokus sama keuangan kamu. Hati kamu boleh terluka, tapi kamu sudah ikhlasin, kamu pakai logika, kamu fokus sama diri kamu, mengandalkan diri kamu sendiri, bisa bikin bahagia gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi tuh kayak apa ya? Mencoba lari dari perasaan sama kamu susah gitu ya. Dan dia tahu gitu ya, kamu tuh adalah seseorang yang bukan seperti orang-orang yang sebelumnya dia temuin, dan dia harusnya mengalami perubahan. Dia tahu dia itu nggak bisa diharapin teman-teman ya, dia sadar diri, tapi di satu sisi lain energi berat itu sangat-sangat kuat dia rasakan. Dia merasa dia tidak layak untuk mendapatkan kamu, menerima cintanya kamu, itu dia ngerasa dia nggak layak ya. Dan kenapa dia sebelumnya pernah mengkhianati kamu? Karena sangat mungkin sekali di sini dia itu takut ditinggalkan, sama seperti dia pernah ditinggalkan sama orang lain, gitu ya. Dan dia merasa energi tekanan dia, ngerasa kesepian, ngerasa kesedihan, ngerasa bersalah, itu energinya sangat-sangat berat neken dia teman-teman ya pada saat ini. Orang ini banyak mengalami tekanan secara energi, gitu ya. Apalagi yang dia rasakan ke kamu sampai dia merasa bersalah di dadanya. Tuh. Sebelumnya dia juga banyak kontrol kamu. Banyak selama ini dia ngemaksain ke kamu. Sekarang mungkin banget loh teman-teman, dia sedang mengalami, dia ditekan oleh situasi dan keadaannya dia sama orang lain. Jadi sekarang dia ngerasain apa yang kamu rasain. Apalagi secara keyakinan, secara agama juga, apa yang dia lakukan sama kamu itu jelas-jelas sesuatu yang salah gitu ya. Jadi diingatkan gitu loh ya, secara keagamaan dan secara keyakinan apa yang dia lakukan sama kamu salah, bener dong gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, energi dia yang awalnya cuma pengen main-main doang, tapi ternyata jadi serius perasaannya ke kamu teman-teman ya. Dan kamu adalah orang yang bisa membuat dia ngerasa aman dan nyaman dengan cinta kamu ya. Jadi energi cinta kamu itu nggak pernah sama ditemukan sama orang lain gitu loh. Meskipun dia mencoba untuk cari pengganti kamu, ya susah gitu ya teman-teman di sini tuh. Dan kalau Sora lihat di sini, ini memang waktu dari semesta ya. Mungkin memang nggak cepat perjalanan untuk orang ini tuh bisa sadar sama kesalahan dia. Tapi ini memang waktunya semesta untuk membuat dia sadar kalau dia sama ini salah sama kamu. Ya. Kalau sholat di sini kamu banyak yang sudah ngeblocking dia, udah kayak, udah deh, aku udah nggak bisa terima lagi orang ini dalam hidup aku. Ya. Tapi ternyata orang ini masih punya obsesi sama kamu yang tidak bisa lepas karena memang chemistry-nya sangat-sangat kuat. Kita coba lihat apa yang kemungkinan ke depan akan dilakukan orang ini ke kamu. Teman-teman di sini ada perjuangan perasaan yang pingin dia usahain, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Tapi dia butuh keberanian, teman-teman. Ya, tidak langsung dia butuh keberanian untuk apa ya, datang ke kamu ya, untuk memperjuangkan perasaan dia tuh kayak masih belum berani. Jadi orang ini tuh kayak menunggu sinyal dari kamu. Mungkin dari sini ya, kalau Saudara lihat ada yang mungkin kalian itu ngeblok dia, kalian itu ngedelete dia gitu ya. Jadi dia tuh mungkin banget nunggu kayak, ya udah deh, aku nunggu aja. Ya, dia nunggu situasi dan keadaan mungkin membaik. Kalau kamu udah nggak blok dia, kalau kamu udah nggak ngindar dari dia, atau kalau kamu responnya udah nggak marah lagi sama dia, atau mungkin dia berharap di satu sisi di dalam kamu deh yang nyari dia gitu loh, ya. Karena memang di satu sisi lainnya dia ada sisi ketakutan gitu ya. Ada sisi ketakutan, sisi butuh untuk ngukuhin hati untuk berani ngadepin kamu, dan ini sebenarnya banyak pembelajaran spiritual gitu ya. Oke. Dan kalau Sora lihat, dia menunggu intuisi dia bilang kayak sekarang loh saatnya gitu ya. Jadi orang ini akan bergerak ketika dia tahu intuisi dia bilang oke, sekarang saatnya. Karena kalau sholat di sini dia tuh masih sekarang ya masih ada ragu-ragu lah ya. Oke, apalagi mungkin di sini kalau Sora lihat ya,
kalian itu mungkin sudah mulai dekat sama seseorang, mungkin dia dengar itu, mungkin dia tahu itu gitu ya, atau kalian itu, dan dia butuh butuh satu kesiapan karena mau bicara dari hati ke hati sama kamu sih, yang jelas mau minta maaf gitu ya. Nasihat buat kamu apa ngadepinnya? Oke. Teman-teman sekarang mungkin belum ada pergerakan dari dia dalam waktu dekat ya, itu bukan dalam waktu dekat akan ada gitu ya teman-teman. Tapi kalau kamu merasa kamu lebih aman dan lebih nyaman kalau kamu melindungi hati kamu, ya mungkin itu adalah yang memang intuisi kamu katakan. Ingat ya teman-teman, melindungi hati kamu, menjaga hati kamu bukan berarti kamu tidak memaafkan. Jadi salannya adalah kamu terusin hidup kamu, terus bahagia gitu ya teman-teman. Tapi juga jangan sampai dibawa benci, jangan sampai dia datang itu masih dengan energi kemarahan. Jadi ya udah gitu ya, kalau dia datang, kalaupun kamu nggak mau terima, ya udah kamu maafkan dia gitu ya. Saran dari kartunya Sora. Mungkin memang kamu juga tidak bisa serta-merta langsung maafin dia teman-teman. Kamu juga butuh waktu untuk memaafkan orang lain. Jadi ini semua adalah masalah waktu. Intinya balik lagi, tetap ya teman-teman, kamu mungkin perlu waktu untuk sendiri. Pikirin dulu benar-benar apakah memang kamu udah gak mau terima dia atau enggak ya. Karena menerima orang atau enggak itu kan tidak sesimpel beli rujak apa enggak gitu ya. Yang pasti kita coba lihat ya, kedepannya ada fokus kamu secara finansial dulu. Jadi coba sambil pelan-pelan kamu revisi ya, apakah memang kamu masih mau bicara, atau paling nggak gini teman-teman, apa sih pembelajarannya, kenapa kamu sampai melewati ini semua dengan dia gitu ya. Tapi ini pasti ada maksudnya, dan semua pembelajaran itu sifatnya personal teman-teman ya, sifatnya tujuannya beda-beda buat setiap orang. Jadi kamu yang bisa ketemu jawabannya sendiri, karena kamu harus melewati perjalanan kamu sendiri. Untuk teman-teman, untuk biar lebih paham mungkin apa yang sedang terjadi sama hidupnya, biar energinya lebih fokus, silahkan dibersihkan energinya dengan gelang clear quartz ini yang sudah Sora booster dengan energi healing ya, membantu kamu untuk menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Ini bukanlah suatu jimatan atau peletan, tapi ini adalah berguna untuk membawa hal baik datang ke dalam hidup kamu, bantu grounding, bantu juga kamu biar bisa lebih fokus, melepas trauma di bawah alam sadar. Ini harga 240.000 kalau belinya di Tokopedia. Kalau beli di tempat lain 240.000 di Instagram. Di Tokopedia lebih mahal karena dipotong oleh komisi dari Tokopedianya. Aku tidak bisa menjanjikan ini di restock, karena kalau aku restock itu ada minimum ambil yang banyak, berlusin-lusin kalau ambil ya, karena ini import bukannya lokalan ya. Jadi kalau ini udah habis, kamu cuma mau beli 1 atau 2 biji, mohon maaf aku nggak bisa ambilin gitu, paham ya? Jadi mendingan dibeli sekarang berhubung masih ada. Semoga kamu berjodoh. Oke. Bintang lambang dari perubahan. Terus habis itu di sini harapan, bulan lambang dari perubahan dan intuisi. Teman-teman yang pakai di sini udah banyak yang beli, dan rata-rata semua reviewnya adalah merasa lebih tenang, lebih positif. Jadi nggak bucin kegilaan kayak aduh aku mikirin terus deh cowok itu seorang nggak bisa lepas. Nah itu bisa lebih tenang teman-teman. Tapi ingat ya, ini bukan peletan. Oke. Kita coba lihat di sini astrologi yang terungkap. Dibeli selagi masih ada ya. Oke, Scorpio, Libra, Leo, Scorpio. Terima kasih sudah boleh promo, karena Sora tidak tahu yang nonton video hari ini apakah nonton video yang kemarin juga. Oke, Sagittarius, Taurus, Scorpio. Oke, dan satu lagi ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk energi dari alfabetnya. Teman-teman yang kepingin personal reading ya, pingin beli kartu, pingin beli buku, atau pengen belajar baca kartu sama Sora, bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Beruntung napas aku masih ada di badan ya. Kalau mau itu nanti udah selesai belajar akan dibimbing, dimasukin dalam grup, jadi belajar terus ya. Kamu itu investasi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu belajar baca, kamu bakalan bisa bacain diri kamu terus-terusan, walaupun Sora tidak menyarankan ya. Dan kamu bisa bantu orang lain sih, yang pasti kalau kamu sudah bisa belajar baca sendiri. Sora pun sama, investasi di pengetahuan. Sora itu di Pace itu belajar ya. Apakah aku mesti naikin ya segara-segara sertifikatan ya? Sebenarnya aku tuh nggak gitu suka kayak gitu-gitu sih, tapi kalau memang perlu ya nanti aku akan kasih tahu ya ada sertifikat apa aja yang aku punya ya.
SGP YFN STA UKI GGBGR ya. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel ke Dua Sora di Miss Hana Sora. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.